Berapa sih total biaya belanja mingguan di Malaysia untuk anak perantau? Kira-kira mahal atau murah ya? Jadi selama 6 tahun tinggal di Malaysia, kalau belanja kebutuhan mingguan, aku selalu ke NSK. Entah kenapa, dari dulu ngerasa di sini tuh paling lengkap, paling fresh, dan lumayan ramah di kantong. Nah, biasanya yang pertama aku cari itu dada ayam. Aku ambil sekitar 10 dada. Kira-kira harganya segini. Dagingnya tuh fresh, dan kalau mau dipisahin kulitnya juga bisa minta tolong ke staffnya. Habis itu lanjut cari tempe. Sebagai anak Indonesia, tempe tuh wajib banget, cok. Aku ambil 3 buat stok beberapa hari dan kira-kira harganya tuh segini. Terus telur, nah di sini grade telurnya tuh banyak banget dari A sampai E. Aku biasanya pilih yang grade paling rendah karena ya isinya juga tetap telur gitu dan sama aja. Nah untuk satu papan harganya tuh segini. Kalau beras aku selalu beli yang merek Naga ini. Menurutku teksturnya paling pas, pulen, jadi udah langganan banget lah. Dan untuk 5 kilonya harganya tuh sekian. Buat perbumbuan aku pakai 2 ini biar masaknya tuh sendiri lebih praktis aja dan harganya sekian. Nah satu hal yang masih belum aku bisa biasain di Malaysia yaitu cabai di sini tuh gede-gede banget. Cabai rawit yang kayak di Indonesia itu gak ada di grocery ini. Adanya tuh di pasar Cowkit cuy, jauh banget. Habis itu tinggal ambil beberapa sayuran, buah buat serat, roti, dan selai kacang buat sarapan. Dan tentu aja cuy, Indomie. Ini gak bisa ditawar ya. Dan satu pack isinya tuh ada 5 dan harganya sekian. Di sini tuh banyak banget pilihan minyak. Jadi total belanja mingguan aku kurang lebih habis sekian. Gimana menurut kalian? Untuk kebutuhan seminggu di Malaysia, in this economy termasuk murah atau mahal? Drop deh di komentar. Saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak enggak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik ini. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sih harga kebutuhan pokok di Malaysia? Kali ini temenin aku shopping kebutuhan bulanan yuk. Hari ini rencananya belanja lumayan banyak karena awal bulan, jadi beli bahan-bahan kering sekalian bahan-bahan basah. Aku biasanya belanja di NSK, di sini tuh lengkap dan yang paling penting harganya murah, tempatnya juga luas. Dan kalau punya kartu member bisa dapat harga lebih murah. Di Malaysia tuh enaknya banyak produk dari Indonesia masuk pasaraya. Jadi anak rantau kayak aku ini bisa terobati kalau kangen produk Indonesia. Ada jajanan, ada minuman botol kayak gini. Oke, langsung aja aku spill harga kebutuhan pokok di Malaysia ya. Untuk beras, aku beli yang 5 kilo gini dengan harga Rp20. Minyak goreng 2 kg dengan harga Rp12.70. Telur omega 1 pack isi 10 biji dengan harga Rp6.50. Untuk gula aku lupa harga pastinya berapa, tapi seingatku Rp3-4 untuk 1 kilo. Tepung gandum 1 kilo sekitar Rp3-4. Harga ayam 1 kilo sekitar Rp8-10. Oke, next kita lanjut ke bagian perbawangan dan sayur. Nah, yang paling aku suka di NSK tuh harga sayur murah-murah teman-teman. Kangkung, bayam, daun bawang di harga Rp2.50 udah dapat banyak banget. Ada juga yang hanya Rp5 dapat 3 jenis sayur. Dan harga yang lain-lain seperti bawang merah, bawang putih, chili, tomato, carrot lebih murah di NSK dibanding tempat lain. Oke, segini dulu grocery shopping kali ini. Kalau kalian di Malaysia mau belanja murah, lengkap, dan semuanya ada di NSK aja. Jangan lupa follow aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yang digoreng sekarang adalah presiden nggak bisa hitung-hitungan kan? Iya betul. Masa sih seorang jenderal 10 tambah 6 itu Iya. common sense kita kan harus lihat. Justru yang harus kita lihat ini bahaya apa yang dipermainkan. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. 1 sama 17. 1 sama 7, 8. Karena ya Prabowonomics itu salah satunya kalau yang konten saya bikin itu kan adalah the fishing game. Ya the fishing game itu ya maksudnya adalah Pak Prabowo ini lagi mancing orang-orang yang memang musuh dalam selimut keluarin. Nah ini yang kita mesti hati-hati juga, artinya belum tentu loh seorang jenderal itu dia tidak punya strategi. Pak Prabowo ini kan jenderal yang sudah kawakan gitu. Nggak mungkin terlogi atau emang disetting untuk mancing musuh-musuhnya keluar semua kan gitu. Siapa nih yang pakai 10 tambah 16 untuk mengkudeta saya nih? Kan keluar semua. Itu yang jauh di luar kita punya pemahaman. Hati-hati karena mungkin juga ada misi intelijen yang masyarakat tidak tahu juga.
Karena kalau kita ngomong secara nalar, pilihannya cuma dua. Either itu adalah bagian daripada konspirasi politik. Yang kedua adalah adanya kemungkinan yang berbicara seperti itu adalah orang yang mungkin kecapean, fatigue, pikun, dan seterusnya kan gitu. Jauh lah kalau dari yang faktor kesehatan. Iya. Saya lebih condong ke arah situ. Atau ya memang itu konteksnya tentang numerologi kan. Tapi kan Anda perhatikan, yang digoreng sekarang adalah presiden nggak bisa hitung-hitungan kan. Iya betul. Masa sih seorang jenderal 10 tambah 6 itu Iya. common sense kita kan harus lihat. Justru yang harus kita lihat nih, ini bahaya apa yang dipermainkan? Berarti Iya, ini iya, ada iya. konspirasi Dia mancing politik. sesuatu apa Nah, Ini masalah pemungutan pajak oleh pemerintah PPH pasal 22 untuk marketplace yang dagang di Shopee, Tokopedia maupun di yang lain gitu. Satu pihak kita memahami pemerintah butuh dana untuk pungut pajak gitu ya. Apalagi sekarang dibuat yang di atas 500 juta. Tapi satu pihak dengan kondisi ekonomi seperti ini, apakah ini tidak akan mengganggu pasar digital dan juga menyusahkan UMKM? Apalagi mereka juga tidak tahu mekanismenya bagaimana. Belum lagi apakah jaminan Direktorat Jenderal Pajak oknum-oknum di dalam itu bisa dibersihkan gitu loh. Apakah LHKPN yang dulu disebutkan Ibu Sri Mulyani, kasus Gayus Tambunan, bahwa akan periksa seluruh LHKPN dan gaya hidup semua orang pajak. Itu apakah dilakukan atau tidak gitu loh. Nah sekarang kalau itu dilaksanakan, pertanyaan kita itu jelas, jangan menyusahkan masyarakat kecil. Harusnya pemerintah bukan mengutamakan itu, mengutamakan penghematan dulu gitu loh. Bukan semua mau dipajakin karena pemborosan dibiarkan. Kita udah tahu semua. Saya selalu sampaikan, kalau berani untuk buktikan Anda tidak boros pemerintah, buka dong dari semua keuangan lembaga kementerian sampai lembaran ketiga. Supaya rakyat itu bisa melihat dan kita tuh ikhlas bayar pajak. Jangan Anda boros-boros tapi sampai ke orang kecil-kecil ditargetin pajak. Nah ini harus diperhatikan. Ya semoga kita gunakan nurani untuk mencintai bangsa dan negara ini. Urus perizinan bisnis tanpa ribet di rekan sukses.com. Guru kita itu kita perhatikanlah kehidupan mereka. Saya berpikir sepanjang guru-guru kita tidak upayakan sejahtera, sangat sulit kita untuk meningkatkan pendidikan kita. Bapak yang memang baik-baik saja, Bapak itu, Pak Prabowo itu seumur hidup nggak pernah ngerasain miskin. Seumur hidup tuh nggak pernah ngerasain melarat, nggak pernah ngerasain kelaparan. Bapak itu dilahirkan sebagai ningrat, dibesarkan sebagai ningrat, dan diakhiri sebagai ningrat. Bapak tuh bangsawan. Jadi Bapak tuh gak ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tuh. Presiden Prabowo Subianto katakan dengan tegas bahwa siapapun yang merasa masa depan Indonesia suram dipersilakan untuk cari negara lain dan tidak ada yang melarang. Bahkan yang ragu-ragu diminta duduk di rumah aja. Dan pernyataan ini beliau sampaikan di puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Senayan tanggal 12 Juli lalu. Padahal di pidato yang sama beliau juga tegaskan bahwa pemerintah menerima kritik dan kritik itu bagus dan artinya koreksi. Yang bikin pernyataan ini makin ramai dibahas, Prabowo membedakan antara kritik dan nyinyir. Dia minta pihak yang tidak sepakat dengan pemerintah tetap menyampaikan kritik secara konstruktif, bukan sekedar mencela. Di pidato yang sama dia juga mengklaim dapat laporan bahwa sekarang sudah banyak petani yang bisa liburan ke luar negeri. Meskipun sampai saat ini belum ada data resmi yang mendukung klaim tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana batas antara pesimisme dan kritik itu sendiri? orang desa tidak pakai dolar. Di framing cuma segitu, konteksnya dibuang. Ini bentar lagi pasti ada yang bilang gue pencebok Pak Prabowo. Gue gak pernah foto sama Pak Prabowo, gue gak pernah kenal. Saya malah foto sama Pak Mahathir Muhammad malahan. Pak Prabowo mungkin pada saat itu bicara, masyarakat desa itu tenang aja, karena kamu membayar apapun tidak pakai dolar. Dan memang benar di Indonesia kan transaksi gak pakai dolar. Iya benar. Iya kan? Iya lagi. Kenapa lu giring pembicaraan presiden seakan-akan negara mengatakan demikian sampai di klip berita internasional? Parah itu. Gue beli Aqua ini pakai dolar atau rupiah? Ya memang benar nggak pakai dolar? Memang tidak pakai dolar. Masalah harga naik karena dolar naik itu urusan lain. Iya. Iya benar. Benar nggak? Iya. Itu urusan inflasi. Tapi bukan berarti the first intake yang mau presiden katakan itu sebenarnya lu nggak usah panik sampai kayak orang gila.
Gua tuh salut banget kalau ngelihat bagaimana anggota DPR di Malaysia berdebat masalah rakyat mereka, menggebu-gebu banget. Dan ada kocaknya, ada plot twist, ada drama, dan berbagai macamnya. Dan ini beda banget ya dengan di Indonesia. Nah, ternyata mereka menganut satu sistem yang disebut dengan Westminster. Ini warisan dari Inggris, guys. Jadi, di dalam sistem ini, posisi duduk pemerintah dan oposisi bakal dibuat berhadapan secara langsung. Jadi di Malaysia itu ada budaya debat dalam Dewan Perwakilan mereka yang bersifat adversarial atau perlawanan secara frontal. Kemudian mereka punya tradisi teriak atau nyala lawan yang dianggap sah selama tidak melanggar aturan teknik. Pantas aja ruang sidangnya selalu panas karena setiap teriakan pasti diserang oleh pihak sebelah. Nah, bedanya kalau di Indonesia lebih birokratis dan formal, tapi kalau di Malaysia, wah, parlemen itu adalah panggung teater utama politisi. Pokoknya dia bakal nunjukin tajinya melalui debat tajam dan seringkali sarkastik. Tapi sebenarnya metode seperti ini bagi warga Malaysia sering dianggap kurang produktif, terlalu banyak buang-buang waktu, dan harusnya fokus bahas kebijakan.